Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Pernikahan Siri dan Pencatatan Nikah, yang beranggotakan Siti Tuslihah NIM 111976, Ahmad Nasrul Rahman NIM 111983, dan Najma Zalaila NIM 111991. Pengertian nikah siri. Nikah siri merupakan nikah yang disembunyikan, dirahasiakan, dan tidak diumumkan ke dunia luar. Sedangkan dalam pengertian yuridis di Indonesia, pernikahan siri adalah pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam dengan diketahui orang banyak, hanya saja tidak dicatatkan ke kantor urusan agama, sehingga yang membedakan antara nikah siri dan bukan adalah akta nikah sebagai bukti adanya pernikahan. Macam-macam pernikahan siri. Yang pertama, nikah yang ditutupi. Yang kedua, pernikahan yang dinyatakan resmi dengan selembar kertas tertulis antara kedua mempelai saja. Yang ketiga, nikah misyar. Yang keempat, nikah mut'ah atau nikah kontrak. Yang kelima, nikah mu'aqad. Yang keenam, nikah hibah. Yang ketujuh, nikah friend. Yang kedelapan, pernikahan muyasar. Dan yang kesembilan, nikah wisata. Faktor-faktor penyebab nikah siri. Yang pertama, zina akibat berhalwat. Yang kedua, nikah untuk bercerai atau mut'ah. Yang ketiga, poligami. Yang keempat, kendala birokrasi. Yang kelima, ingin menjaga diri dari perbuatan dosa. Yang keenam, karena calon istrinya mantan suami PNS atau TNI Polri yang telah meninggal dunia. Dan yang terakhir, karena kedua mempelai atau calon suami atau calon istri sudah berusia senja. Selanjutnya yaitu dampak-dampak nikah siri. Pertama, yaitu dampak positif, yaitu minimalisasi adanya seks bebas serta perkembangan penyakit AIDS. Kedua, pada pernikahan siri tercapai tujuan penting dalam pernikahan, yaitu perlindungan istri. Ketiga, jumlah biaya yang digunakan dalam pernikahan siri biasanya lebih ringan dibandingkan pernikahan resmi. Keempat, pernikahan siri dapat menghindari aturan-aturan resmi yang berlaku pada pemikiran norma-norma. Kelima, karakter nikah siri bersesuaian dengan waktu pekerjaan seseorang laki-laki dalam kondisi di mana pekerjaannya menuntut dirinya untuk berpergian jauh ke suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Keenam, melalui cara nikah siri ini, seorang wanita mendapatkan keuntungan finansial dalam bentuk menerima nafkah, tempat tinggal, dan lain-lain. Ketujuh, terkandung pahala dan ganjaran pada laki-laki, terutama bila menjalaninya sebagai ibadah, bukan sekedar pemuas kenikmatan biologis saja. Apabila seseorang suami berperan untuk memelihara kehormatan wanita dan dirinya sendiri. Kedelapan, pernikahan siri bisa menjadi pendorong bagi remaja untuk menikah karena ringannya biaya dan mudahnya prosedur dengan peraturan-peraturan yang mengikat. Kesembilan, pernikahan ini berpotensi memberi andil pengikisan sekat antara penolakan terhadap poligami dan bertahan dengan satu istri saja, sebab hukum asal dalam pernikahan adalah boleh poligami apabila mampu dan tidak takut berbuat curang, dan memberikan maklumat kepada kaum wanita yang tidak rela menghadapi poligami supaya terbuka hatinya dan memahamkannya akan manfaat poligami, hukum, dan batas-batasnya. Selanjutnya, dampak negatif dari nikah siri yaitu satu, berselingkuh menjadi hal yang wajar. Kedua, banyak timbul poligami yang terselubung. Ketiga, tidak ada kejelasan status istri dan akibat pernikahannya. Keempat, pelecehan seksual terhadap kaum hawa dikarenakan sebagai pelampiasan nafsu sesaat yang apabila telah terjadi pihak perempuan yang sangat dirugikan. Kelima, pernikahan siri berpotensi menimbulkan pintu lahirnya keraguan-raguan dan prasangka buruk menjadi terbuka. Keenam, nikah siri merupakan jembatan guna merampas hak istri supaya melakukan tawar-menawar untuk melakukan diri dari pernikahan ini dari gugatan perceraian. Selanjutnya yaitu pengertian pencatatan pernikahan, bahwa perkawinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengatur administrasi yang bersangkutan dengan warga negaranya. Negara mengatur masyarakat demi kepentingan dan kemaslahatan bersama kepastian hukum menjadi salah satu tujuan penting diadakannya aturan tentang pencatatan perkawinan. Adanya pencatatan perkawinan menjamin hak-hak masing-masing warga negara dapat terpenuhi. Bahwa pencatatan perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa hukum lainnya, misalnya kelahiran,
dan kematian yang dinyatakan dalam daftar pencatatan yang telah disediakan di Indonesia. Ketentuan tentang pencatatan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 yang berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, urgensi pencatatan pernikahan. Keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peran sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang, serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti menjadi sangat penting. Selanjutnya, tujuan pencatatan nikah. Pertama, yaitu agar perkawinan itu jelas. Kedua, menjadi bukti perkawinan itu telah terjadi. Ketiga, menjadi pengatur lalu lintas praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu. Keempat, sebagai upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Yang selanjutnya yaitu tahapan-tahapan pencatatan pernikahan. Yang pertama yaitu pembentukan kehendak nikah. Jadi, dalam pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan pernikahan, dijelaskan bahwa pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada pegawai pencatatan nikah atau PPN di wilayah kecamatan calon istri tinggal. Pemberitahuan kehendak nikah tersebut disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Dan yang kedua yaitu pemeriksaan kehendak nikah. Setelah menerima permintaan PPN, memeriksa para pihak terkait yaitu calon suami, calon istri, dan wali nikah tentang ada atau tidaknya ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam atau hukum nikahan menurut UU Perkawinan, dan kelengkapan dan persyaratan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Peraturan Menteri Agama. Contohnya, mengawini 2 orang saudara atau satu masa, poligami di luar batas, karena ikatan perkawinan, karena talak nikah, karena ihram, karena perzinahan, dan karena beda agama. Dan yang ketiga yaitu pengumuman kehendak nikah. Setelah segala persyaratan atau ketentuan dipenuhi dalam pemeriksaan nikah, PPN mengumumkan pemberitahuan kehendak nikah itu. Pengumuman tersebut dilakukan pada tempat tertentu di KUA, kecamatan, atau di tempat lainnya mudah diketahui oleh umum di desa, di tempat mempelai. Pengumuman ini dilakukan selama 10 hari sejak ditembakkan. Dan yang terakhir yaitu akad nikah dan pencatatan. Dalam masa pengumuman pemberitahuan kehendak nikah, pernikahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Setelah masa pengumuman kehendak nikah selesai, maka akad nikah sudah dapat dilangsungkan. Namun, terdapat pengecualian terhadap jangka waktu tersebut, yakni yang dikarenakan suatu alasan yang penting dengan rekomendasi syama di wilayah yang bersangkutan. Akad nikah dilangsungkan di hadapan pengunjung atau PPN dan pembantu PPN serta diserahkan oleh PPN. Nah, yang terakhir yaitu alasan sebagian orang enggak mencatatkan pernikahan. Yang pertama yaitu perkawinan di bawah tangan. Selain sudah sah menurut undang-undang maupun menurut hukum Islam, juga untuk menghindari biaya mahal dan birokrasi yang berbelit-belit. Dan yang kedua yaitu bagi orang-orang yang menikah untuk kedua kalinya, seperti menikah secara diam-diam atau janda ataupun duda, mereka menggunakan kesempatan menikah di bawah tangan karena biasanya istri pertama tidak akan mengizinkan. Selain juga menghindarkan diri dari tanggung jawab yang kepada istri kedua, serta tidak perlu lagi mengajukan permohonan nikah kepada pengadilan agama. Para kina berpikir yang masih tertinggal dengan hukum ada seperti suku Samin yang ada di Blora. Bagi suku ini, hukum negara tentang pencatatan perkawinan bukanlah hal yang penting bagi mereka. Perkawinan yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh hukum adat mereka itu dianggap sudah sah. Dan terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.